Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang telah menyediakan waktunya untuk mengunjungi channel ini. Video pembelajaran ini memang secara khusus saya peruntukkan untuk siswi SMK tingkat 10. Baik siswi SMK, saya sangat berharap kalian sudah pernah mempelajari tentang pengoperasian komputer pada waktu masih SMP. Nah, pada jenjang SMK ini kalian juga akan diajarkan tentang komputer lanjut. Tentunya materinya insya Allah akan lebih dalam dan lebih menyenangkan. Baik, kita lanjut. Simulasi dan komunikasi digital adalah mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat SMK dan MAK di bidang teknologi informasi, di mana ia sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru, kurikulum 2013. Jadi ada sedikit informasi yang perlu sampaikan sebelum kita masuk ke materi, bahwa sebelum kurikulum 2013 ini diterapkan, telah diberlakukan kurikulum 2006, yaitu KTSP. KTSP singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana mata pelajaran ini disebut dengan KKPI, keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Kemudian era baru diterapkan, di mana kurikulum berubah, kurikulum 2013, maka mata pelajaran ini pun diganti menjadi simulasi digital. Kemudian seiring berjalannya waktu, di mana perkembangan teknologi informasi sangat cepat, sehingga perlu penambahan khusus atau perubahan secara khusus dalam materi-materi yang akan diajarkan, terutama di bidang komputer kepada siswa-siswi, sehingga nama mata pelajaran ini pun diganti menjadi simulasi dan komunikasi digital. Sebenarnya semua nama mapel ini walaupun berbeda tetapi kontennya sama, yaitu mempelajari komputer. Hanya saja yang membedakan adalah ada beberapa perbedaan dalam konten dan masa penerapannya. Kita mengetahui bahwa teknologi setiap hari berkembang, sehingga materi-materi yang ada di dalam pelajaran ini akan dikembangkan. Setidaknya setiap lulusan SMK diharapkan nanti bisa melek teknologi dan melek informasi setelah mempelajari mata pelajaran ini. Melek artinya mengerti. Jadi mereka mengerti teknologi, mereka mengerti komputerisasi, sehingga nanti bekerja tidak canggung menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun pada dasarnya kurikulum 2013 ini adalah kurikulum berbasis kompetensi, kemampuan. Di dalamnya secara khusus, secara terpadu, kompetensi ini dibagi menjadi 3 elemen utama, yaitu sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Jadi maksud dari 3 elemen ini adalah bagaimana setiap siswa SMK setelah lulus dari SMK, mereka memiliki 3 nilai di atas: nilai sikap yang baik, nilai pengetahuan yang luas, nilai keterampilan. Keterampilan maksudnya praktek. Ketiga elemen ini menjadi ciri khas lulusan dari SMK dibanding dengan satuan pendidikan yang lain. Jadi untuk sekarang ini memang SMK lebih banyak peminatnya daripada sekolah lain, karena ada nilai khusus yang didapatkan yang membedakan dengan lulusan yang lain. Kemudian kompetensi ini memang dirancang agar dapat dicapai melalui proses pembelajaran berbasis penemuan.
atau dalam bahasa kurikulum disebut dengan discovery learning. Nanti ada kegiatan berbentuk penugasan dan penyelesaian masalah. Di antaranya ada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Khusus untuk SMK ditambah dengan mencipta. Jadi selama proses pembelajaran dari kelas 10, 11 dan 12 nanti siswa-siswi SMK lebih banyak praktek. Nah, makanya pernah kita mendengar ada siswa yang menciptakan alat ini, alat itu, penemuan ini. Jadi memang kurikulum-kurikulum di SMK memang dibentuk sedemikian rupa untuk menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi. Nah, jadi jangan menyesal kalian masuk SMK. Sehingga nanti kita akan mendengar moto SMK itu SMK bisa, SMK hebat. Mudah-mudahan semua yang menjadi lulusan SMK nanti memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Selanjutnya perlu saya tambahkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat. Ini memang dipicu oleh penemuan hampir setiap hari di berbagai bidang, di bidang rekayasa, di bidang perangkat lunak, perangkat keras, dan lain sebagainya. Sehingga perkembangan ini berpengaruh besar terhadap aspek kehidupan manusia. Bahkan hampir sebagian aktivitas manusia banyak menggunakan teknologi. Oleh karena itu, di sini setidaknya saya menjelaskan apa sih manfaat atau tujuan secara umum dan khusus yang akan kalian dapatkan dari mempelajari mapel ini. Baik, yang pertama, membekali peserta didik untuk beradaptasi dengan dunia kerja dan perkembangan. Pada waktu sekolah kok bisa dapat beradaptasi dengan dunia kerja? Kapan mereka kerja? Biasanya siswa-siswi SMK itu praktek nanti bisa di kelas 1, di kelas 2, ataupun di kelas 3. Sehingga nanti setelah lulus mereka sudah mengetahui gambaran dunia kerja. Karena pada waktu sekolah mereka sudah prakrin, praktek kerja industri di perusahaan-perusahaan, sehingga mereka memiliki gambaran yang utuh. Kemudian yang kedua, mendukung pembentukan kompetensi program keahlian serta memudahkan peserta didik mendapatkan pekerjaan yang berskala nasional maupun internasional. Ini sangat wajar. Pada waktu sekolah mereka diajarkan keahlian, kemudian diberi kesempatan untuk belajar di perusahaan, sehingga mereka lulus nanti punya modal yang besar untuk bekerja di tempat yang lokal, nasional maupun internasional. Oke, baik, itu dua tujuan secara umum. Sekarang tujuan secara khusus. Yang pertama, peserta didik dapat menggunakan teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang perangkat elektronik komputer ini hampir digunakan di seluruh bidang. Boleh kalian cari di mana tempat yang tidak menggunakan komputer. Hampir semua tempat, baik itu sekolah, kantor, bank, apalagi, semuanya menggunakan komputer. Jadi kalau lulusan SMK tidak bisa menggunakan komputer itu sangat-sangat memalukan. Nah, karena teknologi menjadi standar penilaian kemampuan seseorang dalam melek terhadap kemajuan. Oke, yang kedua, tujuannya secara khusus adalah peserta didik dapat mengaplikasikan komputer sesuai dengan standar kompetensi kerja. Jadi menggunakan komputer ada SOP-nya, standar operational procedure atau ketentuan. Jadi tidak bisa menggunakannya secara asal-asalan. Baik, saya kira penjelasan ini sudah cukup. Semoga penjelasan ini dapat membantu siswa-siswi lebih semangat dalam mempelajari komputer untuk masa depan yang lebih baik. Baik, kita lanjutkan tentang simulasi dan komunikasi digital. Simulasi dan komunikasi digital untuk semester 1 atau ganjil ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital. Jadi sama dengan judul mata pelajarannya. Di dalamnya terdapat setidaknya ada 4 subbab yang akan kita bahas.
Yang pertama, konsep mapel simkomdik. Yang kedua, mengatasi masalah. Yang ketiga, mengomunikasikan masalah. Dan yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi dan perangkat. Jadi nanti setelah ini saya akan jabarkan satu persatu sebab-sebab ini. Kemudian yang kedua, untuk bab yang kedua pada semester ini yaitu tentang penggalian ide. Setidaknya ada 3 subbab yang akan kita bahas. Pertama, logika dan algoritma. Yang kedua, menggali ide. Yang ketiga, peta minda. Baik, ini akan kita bahas lebih lanjut pada video pertemuan selanjutnya. Kita lanjut. Yang ketiga maksud saya, pengelolaan informasi digital. Nah, ini untuk bab yang ketiga ini lebih sangat-sangat menarik. Karena nanti dari semua materi pada bab 3 ini hampir semuanya kita lakukan atau proses pembelajaran akan dilakukan di lab komputer karena memang harus praktek. Baik, langsung saja. Yang pertama, subbab yang pertama adalah pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Nah, ini biasa kita membuat surat, membuat laporan, membuat modul, kemudian hasil survei biasa menggunakan aplikasi-aplikasi pengolah kata, biasanya menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian yang kedua, pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka, biasanya menggunakan Microsoft Office Excel. Yang ketiga, pemanfaatan perangkat lunak pengolah presentasi, ini menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Yang keempat, teknik presentasi, jadi bagaimana cara presentasi nanti diajarkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah pemformatan naskah digital, bagaimana membuat electronic book, jadi membuat buku digital, nanti akan diajarkan. Baik, kita langsung membahas materi bab yang pertama. Pada bab pertama ini saya akan menjabarkan secara ringkas satu persatu perkata maksud saya dari istilah berikut ini, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Yang pertama adalah simulasi. Berdasarkan KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, simulasi dapat diartikan dengan metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Atau yang kedua, dapat diartikan dengan penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan. Ini mungkin agak sulit dipahami ya. Begini, biar mudah saya buat sebuah ringkasan dari kedua terjemahan ini. Simulasi dapat dengan mudah kita pahami dengan artian simulasi adalah menirukan suatu kegiatan ataupun sebuah peristiwa kejadian dengan sistem komputerisasi sehingga menyerupai keadaan sebenarnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah bahwa sesuatu kejadian ataupun aktivitas ditirukan ke dalam bentuk komputerisasi, artinya harus menggunakan alat elektronika. Sehingga aktivitas yang kita lakukan di alam nyata ini benar-benar nyata, walaupun kita menggunakan komputer. Misal untuk contoh simulasi, saya beri contoh ya. Yang pertama, simulasi kebakaran. Simulasi kebakaran ini dilakukan untuk mencegah ataupun memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Misalnya, apa yang akan kita lakukan ketika terjadi kebakaran? Simulasi yang pertama adalah mencari tombol peringatan. Biasanya berwarna merah itu ya. Ketika kita tekan nanti mengeluarkan bunyi suara. Suara itu sirine itu nanti akan memberitahu kepada orang di sekitar bahwa telah terjadi kebakaran. Sehingga apa yang harus dilakukan? Mereka menyelamatkan diri, menyelamatkan barang-barang berharga mereka untuk keluar dari gedung ataupun lokasi yang terjadi kebakaran. Dan seterusnya, itu simulasi. Sehingga nanti ketika terjadi kebakaran yang sesungguhnya, orang-orang sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dan itu bisa diperagakan dengan komputer. Banyak ya, namanya simulator. Yang kedua contohnya misalkan simulasi penerbangan pesawat terbang.
seorang pilot akan lebih mudah menerbangkan pesawat ketika mereka sudah belajar. Bagaimana belajarnya? Nah, jadi kan nggak mungkin seorang pilot belajar penerbangan langsung naik di atas pesawat langsung menerbangkan. Nah, jadi dilatih dulu menggunakan simulator penerbangan. Nah, ketika memasuki ruangan pilot, apa yang harus mereka lakukan? Pertama, mengecek kondisi pesawat, mesinnya bagaimana, bahan bakarnya bagaimana, komunikasinya bagaimana, kesiapan kru ataupun anggota-anggota yang lain sudah bagaimana. Jika semuanya dikira sudah siap, maka pesawat sudah bisa untuk diterbangkan. Ya, dan seterusnya. Semoga ini bisa dipahami. Kemudian kita lanjut yang seterusnya, yaitu komunikasi. Komunikasi dapat diartikan dengan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita atau informasi antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, dihubungkan ataupun dapat dikontak. Yang kedua, perhubungan. Nah, saya kira komunikasi ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Untuk menambah wawasan ataupun sekedar pengetahuan, jadi setidaknya di dalam komunikasi ini terdapat 4 elemen yang saling berkaitan. Yang pertama adalah sumber ataupun pengirim. Jadi harus ada yang mengirim, baik itu mesin, baik itu manusia. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi yang dikirim. Ada yang mengirim, ada yang bentuknya pesan. Pesan ini bisa bentuknya berupa gambar, tulisan, video, suara, ataupun yang lain. Yang ketiga adalah saluran ataupun channel. Apa sih itu saluran? Saluran biasanya sebuah media untuk menyampaikan informasi tersebut. Contohnya melalui televisi, kemudian melalui smartphone, kemudian laptop, radio, majalah, surat kabar, dan banyak lagi. Yang terakhir adalah si penerima. Jadi ada yang mengirim, ada pesan, ada saluran, dan ada si penerima. Baik, itu tentang komunikasi. Semoga mudah dipahami. Kemudian kita lanjut yang seterusnya, yaitu tentang digital. Digital ini berasal dari kata digitus. Nah, digitus ini adalah bahasa orang Yunani yang berarti jari jemari. Nah, jari jemari manusia yang normal itu jumlahnya berapa? Ada 10. Nah, dari nilai 10 ini didapatkan dua dasar, yaitu 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 angka ini. Di dalam sistem komputer, digital ini disebut dengan biner. 0 dan 1. Jadi bilangan biner. Biner ini binary digit. Nah, 0 dideskripsikan dengan off, 1 dideskripsikan dengan on. Nah, misalnya untuk menghidupkan lampu kita menekan tombol saklar. Jika kita menekan tombol saklar ke atas, maka lampu hidup. Berarti kita sedang menekan angka 1. Secara sederhananya seperti itu. Jika kita menekan saklar ke bawah, maka lampunya mati. Berarti kita sedang menekan angka 0. Itu sederhananya. Mengapa menggunakan 1 dan 0? Off dan on? Karena aliran listrik yang terdapat dalam perangkat elektronika melalui listrik. Jadi pulsa itu dikirim menggunakan angka-angka biner. Baik, kita lanjut. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan digital adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu. Nah, udah pasti digital itu digunakan oleh perangkat elektronika. Kemudian sinyal dalam bentuk pulsa dengan dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Binary digit atau biner. Oke, baik, untuk digital ini saya kira mudah dipahami. Kita lanjut. Setelah kita membahas satu persatu pengertian simulasi, komunikasi, dan digital, saya akan menjabarkan pengertian secara utuh dari
satu kalimat ini. Jadi pengertian simulasi dan komunikasi digital itu apa? Nah, jadi simulasi dan komunikasi digital adalah sebuah upaya mengomunikasikan gagasan atau konsep atau ide ataupun pikiran melalui presentasi digital. Jadi nanti secara sederhananya kita menggunakan perangkat elektronika untuk menyampaikan pesan, gagasan ataupun ide-ide kita. Misalnya yang paling sederhana adalah saat ini saya sedang membuat video pembelajaran, kemudian saya share di YouTube dan kalian menonton. Ini merupakan salah satu contoh penerapan simulasi dan komunikasi digital. Saya mengomunikasikan gagasan saya melalui presentasi digital menggunakan media sosial. Baik. Jadi itu ya pengertiannya. Jadi saya kira sangat mudah untuk dipahami. Baik, kita masuk ke sebab yang pertama tentang mengatasi masalah. Setiap makhluk manusia ya terutama pasti memiliki masalah. Masalah itu baik di dalam pekerjaan, di dalam pembelajaran, di dalam pertemanan, di dalam rumah tangga dan lain seterusnya. Jadi di sini diharapkan bahwa lulusan SMK setelah diberi bekal pengetahuan, memiliki nilai yang baik, memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, dalam menghadapi masalah ini mereka menjadi problem solver atau pemecah masalah. Nah, dengan ilmu yang kalian miliki nanti setelah lulus kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi untuk memecahkan masalah memang membutuhkan ilmu. Jadi secara sederhananya cara yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah yang pertama apa? Menemukan masalah tersebut. Setelah masalah tersebut kita temui, maka kita bisa mencari solusinya dengan berpikir keras, dengan berkorban dan lain sebagainya. Baik, sekira ini mudah dipahami, kita lanjut. Sebab yang kedua tentang mengomunikasikan gagasan. Setelah masalah-masalah tersebut kita temui, maka jangan dibiarkan, nanti akan menumpuk sehingga semakin banyak masalah semakin sulit kita mengerjakan pemecahannya atau menyelesaikannya, sehingga masalah-masalah tersebut harus segera dituntaskan. Setelah mengerahkan seluruh kemampuan, berpikir, tenaga, waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka ide-ide ataupun gagasan kita dapat disampaikan kepada orang lain. Oke, jadi pada subbab ini mengomunikasikan gagasan bahwa solusi-solusi yang kita dapatkan ataupun kita cari bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu kemampuan berkomunikasi dan perangkat. Menyampaikan gagasan ataupun ide kepada orang lain adalah sesuatu yang bermanfaat. Setelah kita pertama kan kita memiliki masalah, kemudian kita temui masalahnya apa, kita carikan solusi, kita sampaikan gagasan tersebut kepada orang lain. Maka dengan kemampuan berkomunikasi dan perangkat, maka kita akan terbiasa menyampaikan ide-ide dan pikiran kita tersebut kepada orang lain. Contohnya saya menyampaikan video ini adalah salah satu contoh kecil bagaimana menyampaikan gagasan atau ide kepada orang lain. Untuk menyampaikan gagasan tersebut ada berbagai cara. Yang pertama menggunakan verbal ataupun lisan, bisa berbicara langsung dengan orang lain. Yang kedua misalnya berbicara langsung ya, bisa duduk-duduk nyantai di warung, di sekolah, dimanapun boleh. Kemudian ada yang menggunakan media sosial, bisa menggunakan website, bisa menggunakan blog, bisa menggunakan channel YouTube ataupun yang lain.
Kemudian juga bisa menggunakan tulisan. Nah, biasanya kalau zaman dahulu ini menggunakan tulisan ya. Jadi kemampuan berkomunikasi dan perangkat ini maksudnya adalah bahwa gagasan-gagasan kita dapat di share atau dibagikan kepada orang lain melalui perangkat-perangkat komunikasi. Baik, kita sampai pada slide yang terakhir tentang kesimpulan. Untuk mencari ide ataupun gagasan dalam menyelesaikan masalah, seseorang perlu memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Jadi ketika sekolah di SMK, manfaatkan betul-betul waktu untuk belajar. Baik itu menambah wawasan, baik itu untuk nilai keterampilan. Sehingga nanti ketika bekerja, kita tidak akan banyak mengalami kesulitan. Yang kedua, ketika seseorang telah menemukan ide sebagai solusi dari masalah tersebut, maka ia akan menjadi orang yang cerdas dan pandai. Jadi tidak semua orang cerdas dan pandai. Orang yang cerdas dan pandai biasanya memiliki nilai-nilai lebih dari orang-orang yang lain dalam cara dia mengatasi masalah, cara dia menyampaikan ide-ide, cara dia berbagi kepada orang lain. Oke, baik, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Insyaallah nanti akan saya balas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.